Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Alhamdulillah. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat melaksanakan groundbreaking. Apa tuh? Oh iya, opening marmut marmu. Salam dan salam kita tidak lupa mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikut yang setia sampai akhir zaman, amin. Yang kami hormati Pak Dr. M. Bahrun MM, penasehat PRM Cinere atau Wakil Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Pusat. Yang terhormat Haji Ali Wartadinata, Ketua PDM Kota Depok, Pak Dr. Muhtadin Tias, Sekretaris PDM, Bapak Wahyudin Halilintar, Bendahara PCM Licin, yang terhormat Haji Imam Syufaat, Bendahara PRM Cinere atau Sesepuh Muhammadiyah Cinere. Yang terhormat abang kita ini, Ibnu Dwinanto Rigunarso, ST, Ketua kita. Yang terhormat Bapak Ahmad Faisal Lubis, Sekretaris PRM Cinere. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan adapun susunan acara yang pertama pembukaan atau kultum singkat dari ketua kita, Ketua PRM. Selanjutnya penjelasan tokohmu ini oleh Bang Faisal. Nah, sambutan. Nah, yang pertama Pak Bahrun, yang kedua Pak Wahyu, yang ketiga Haji Ali Wartadinata, sekaligus nanti ada pentandatanganan. Terakhir doa penutup oleh Haji Imam Syufaat. Oke, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita serahkan kepada Pak Ibnu. Kepadanya kami persilakan. Kan biasanya Pak Imam kan harus ada kultum katanya. Sama satu Ustaz saya sebelum dulu. Enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita sama-sama sudah
bisa hadir di sini walaupun dengan tempat yang sangat terbatas Bapak-Bapak. Mohon maaf kami juga nanti bagi pemirsa yang ada di YouTube, kami nggak bisa ngundang semua karena memang lokasinya cukup kecil gitu ya. Jadi kami mencoba untuk tetap mengundang semuanya dari PDM, BCM yang mewakili begitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kami ucapkan terima kasih sekali kepada Ketua PDM kita, PDM Depok yaitu Pak Ali Wartadinata, kemudian juga Pak Sekretaris PDM kita, Pak Mutadin Tias, Dr. Mutadin Tias, juga terima kasih untuk PCM, Ketua PCM kita yang diwakili hari ini oleh Pak Bendahara Umum Pak Wahyudin Halilintar, kemudian juga Pak Bahrun sebagai motivator utama nih untuk aum-aum di PRM Cinere, dan juga kita tentu saja Pak Imam Syufaat yang alhamdulillah juga selalu memberikan banyak informasi-informasi maupun banyak nasihat-nasihat lah kepada kami-kami yang muda-muda ini. Dan tentu saja juga Mas Faisal, alhamdulillah yang sudah kita anggap sebagai direktur bisnis lah kalau di. Jadi PRM ini hanya punya 5 orang Pak, 2 saudagar, yaitu Pak Imam bin Affan sama Pak Novi bin Auf. Kemudian ada 2 direktur Pak, yaitu direktur sekolah itu Pak Anhar dan direktur bisnis itu Pak Faisal. Ini direktur semua. Nah saya ini pembantu umum aja Pak, jadi bantuin aja apa yang perlu dibantu gitu ya. Jadi ya seperti itulah Pak dinamikanya, maka kami mencoba untuk melakukan apa yang kami bisa. Baik, alhamdulillah. Kalau tadi sebenarnya acara kultum, ya saya juga perlu diingetin tadi ya. Ternyata memang harus ada kultum biasanya. Tetapi saya ini kayaknya kurang pantas lah kalau di hadapan Pak Ustadz semua ini saya menyampaikan kultum. Cuma hari ini nih sebetulnya hari spesial Pak. Tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah. Kenapa spesial? Karena sebetulnya tanggal 9 Ramadan ini adalah tanggal yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tahun 1364 9 Ramadan itu adalah 17 Agustus 1945. Jadi sebetulnya ini perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia versi Hijriah. Itu hari ini sebenarnya. Makanya persis di hari ini pula, bahkan jam 10, kita pilihnya jam 10 Pak. Karena penandatanganan ini insya Allah nanti Soekarno Hattanya sudah ada di sini Pak. Ini Pak Ali Wartadinata nanti kita tempel di sini Pak. 9 Ramadan. Nah ini insya Allah, jadi insya Allah ini ya walaupun kecil-kecilan tetapi insya Allah bermakna, nanti kita figura yang bagus kita taruh di sini Pak ya. Dengan foto-foto yang lain nanti mudah-mudahan. Ah ya betul. Iya Pak ini langsung Pak ini. Makanya insya Allah nanti langsung bisa dengan hari ini. Hari ini hari bagus banget alhamdulillah. Pas Ramadan juga kebetulan pas Ahad jadi acara hari libur sehingga kita bisa sama-sama hadir di sini. Bapak-bapak, jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai masalah Ramadan tentu saja banyak sekali peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan, khususnya adalah yang terkait dengan kemenangan umat Islam. Baik itu Perang Badar maupun Fathul Mekah. Jadi Perang Badar itu kan defense ya, mempertahankan. Sedangkan Fathul Mekah itu sedikit ofensif. Jadi Muhammadiyah mungkin harus bergeraknya tarik ulurnya seperti itu gitu ya. Kurang lebih ada kadang-kadang kita harus mempertahankan diri di lingkungan tertentu. Kadang-kadang ada juga kita harus ofensif di lingkungan tertentu gitu ya. Maka daripada itu kita hari ini juga tujuannya mengandung Bapak-bapak semua adalah untuk tasyakur Pak, dan mohon doa untuk grand opening kita. Sebetulnya hari ini tuh termasuk hari di mana kita mulai berlabuh, bukan mulai bersandar di pelabuhan gitu ya. Jadi kita ini start justru akan nggak tahu di depan itu ada gelombang sebesar apa dan lain sebagainya. Ya ini harus kita hadapi ya, walaupun ini toko kecil-kecilan, tetapi kita akan mencirikan bahwa toko ini berusaha dibuat sedemikian rupa. Yang pertama adalah selalu ada sertifikasi halal, yang kedua non-Israel kita masukin di sini. Jadi insya Allah kita amankan semua produk-produk di sini. Dan kita juga menjual pernak-pernik Muhammadiyah Pak ya. Baik itu kalender, di situ ada himpunan putusan tarjih seri 2, 3, kemudian ADART, kemudian baju Muhammadiyah, kemudian juga kalender dan lain sebagainya ya. Walaupun kalender KHGT ini kayaknya ada revisi kemarin ya. karena ternyata ada perubahan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini juga sudah kita
hadirkan di sini minimal ada nuansa-nuansa yang jelas Muhammadiyah. Memang sengaja kemarin kita berbicara ya dengan Mas Faisal, depan nggak usah terlalu kelihatan Muhammadiyahnya, tetapi yang jelas begitu masuk tahu gitu ya, supaya ya kita di daerah yang mungkin Muhammadiyahnya beda dengan di Jogja gitu ya, karena di Jakarta dan di Jawa Barat ini biasanya lebih dominan yang lain gitu, sehingga kita ya sesuaikan aja itu tadi perang Badar dulu lah gitu ya, walaupun belum bisa perang, belum bisa Fathul Makkah insya Allah nanti. Kemudian pada saat kita membuat itu Pak Ali, jadi pada saat kita membuat program untuk di Gunung Bunder itu, kami dengan teman-teman di PRM itu sebetulnya membuat suatu program itu bukan cita-cita tetapi janji, gitu. Seperti yang disampaikan ya. Karena kalau cita-cita itu kan harapan yang tidak mengikat gitu ya. Sedangkan janji itu adalah hutang yang harus dilunasi. Maka kami berusaha untuk melunasi itu sekarang satu persatu, sedikit ya, walaupun sekemampuan kami Pak ya. Kalau di ranting itu kemampuan di tingkat kelurahan lah ya ibaratnya gitu ya. Kata Pak Din Samsudin jadi lurah aja gitu kan. Ya, insya Allah itu ya minimal itu bisa berkah lah sekelurahan. Kemudian maka pada saat itu kita meminta agar pengurus itu bisa ikhlas dan istiqomah. Ya, ikhlas dan istiqomah karena kita ini mengurus organisasi, bukan menguras organisasi gitu ya. Katanya Pak Ahmad Dahlan kan gitu ya. Hidupi jangan cari hidup gitu. Makanya kita berusaha untuk mengurus bukan menguras organisasi kita gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita semua Pak kalau di PRM Cinere sedikit selayang pandang bahwa kami tidak hanya berusaha untuk apa istilahnya ya, urun angan ya. Tapi kami berusaha untuk turun tangan semua. Jadi semuanya kita ya bersih. Makanya saya memposisikan diri saya sendiri itu sebagai pembantu umum, membantu beliau-beliau ini yang direktur-direktur kita tadi gitu ya. Supaya semuanya bisa padu padan lah. Insya Allah seperti yang disampaikan Pak Ali, yang penting kita terus bergerak ya kan. Kita tidak diem gitu ya, tidak menjadi Muhammad diem gitu, terus menjadi penggerak. Artinya kita tidak hanya cuma jadi stator Pak ya, istilahnya Pak Imam, stator Pak ya. Stator itu orang yang diem, tapi jadi rotor, orang yang bergerak ya Pak ya. Orang yang rotor. Nah, tapi nanti ke depannya kita nggak cuma sampai di rotor yang bergerak, Mas. Tapi kita harus menjadi kolaborator juga. Artinya bagaimana mengkomposisikan semua ornamen-ornamen pemusik yang ada di luar ini. Kalau saya ingat pemusik, ingat saya Pak Ali sama Pak siapa? Pak Adi Hidayat. Itu viral banget ya videonya. Ya, itu nah makanya nanti kedepannya Pak, kedepannya harapan kami ya, karena PRM Cinere ini kan cakupannya cukup kecil ya, nggak terlalu besar, sehingga kami berusaha, kemarin kita omongan dengan Mas Faisal, bagaimana kalau kita nanti mengembangkan dengan berbasis jaringan Pak. Jadi kita menggunakan jaringan PCM, menggunakan jaringan PDM yang lebih luas, karena PCM dan PDM itu bisa memiliki regulasi yang cukup bagus, sehingga di situ bisa memberikan semacam himbauan untuk membeli. Mungkin bukan membeli ke toko ini, bisa saja masing-masing kalau PDM membeli ke tokonya PDM, PCM ke PCM, tetapi kita akan supply gitu ya Mas ya. Istilahnya dari kami yang akan mensuplai kayak minyak dan lain sebagainya. Jadi kita hanya seolah-olah pinjem nama lah, karena kan PDM dan PCM itu kan cukup luas jaringannya. Nah itu nanti mungkin Mas Faisal lebih ahli juga tuh ya, mengenai masalah jaringan seperti itu. Kemudian ya terus terang kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman di PRM, khususan dari Mas Faisal dan Mbak Niken yang dari belakang ya, Mbak Niken. Itu yang sampai tadi malam jam berapa Mas? Jam 11, karena harus ngeprint di Margonda. Masya Allah luar biasa. Makanya tadi saya tuh nelpon pagi-pagi tuh udah bangun belum ya gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata beliau sudah, dan kita udah siap-siap. Ya memang ini beliau berdua ini memang sudah soulmate lah kalau terkait dengan bisnis, itu udah sangat familiar sekali, sehingga ya ini kami hanya mengkolaborasi saja. Jadi saya ADMS-nya aja lah gitu ya. Yang saya sendiri nggak bisa main piano, nggak bisa main organ gitu kan. Cuma bisa magang stick doang gitu kan gitu. Tapi ya inilah kita kolaborasi, sehingga mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu mendukung kita, dan pasti insya Allah istilahnya Pak
Ali dulu yang pernah disampaikan pada saat groundbreaking Quran surat Muhammad ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intan surullah wa yasurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, maka Allah memberi 2 jaminan kepada kita, yaitu Allah akan menolong kita dan mengokohkan posisi kita. Karena ini kita dakwah, kita sama-sama ya jual keterkaitan dengan buku-buku dan lain sebagainya tentang Muhammadiyah, insya Allah akan kita perbanyak. Ini sekalian dakwah dan sekalian insya Allah nanti Bapak-Bapak Allah akan ganti memperkuat kita dan mengokohkan posisi kita. Artinya mengokohkan itu ya toko ini insya Allah juga bisa lebih bagus karena ini sebagai media dakwah bagi kita semua. Ya itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya sekali. Mudah-mudahan mohon dukungannya Bapak-Bapak baik dari PCM maupun PDM. Tadi Pak Giman dan Pak Aslam kebetulan lagi di luar kota jadi tidak bisa hadir. Tapi Alhamdulillah Pak Ali dan Pak Tias juga Pak Wahyudin bisa hadir di sini. Insya Allah ini bisa menjadi penyemangat bagi kita juga. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon dukungan bagi Bapak-Bapak semua. Nasrullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bukan. Lebih ya. Maaf loh Mas. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ibnu. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan tentang tokomu dari Bang Faisal selaku VIC Aum Bisnis. Kepadanya kami persilakan. Ayo Bang. Sebenarnya kan tadi udah dijelaskan tuh sama Pak Ibnu secara detail. Sebenarnya saya nggak perlu jelaskan nih. Saya malu di depan bapak-bapak ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berpuasanya lancar ya. Nah, jadi sebenarnya yang mau dijelaskan masalah toko ya Pak. Tapi sebenarnya tadi Bapak disampaikan sudah ini menurut saya sudah ada gambaran lah secara umum gitu. Tapi intinya mungkin saya sedikit ceritakan masalah tentang toko ini ya Pak ya. Awalnya sebenarnya ini diskusi-diskusi bagaimana waktu itu kita ingin membuat satu gerakan ekonomi yang ibarat kata seperti ya kita menjual sembako atau umpamanya ada kegiatan ekonomi lah yang berhubungan dengan jamaah, karena memang jamaah kita itu kan ada yang minta kadang-kadang beras ya Pak ya. Minta kebutuhan-kebutuhan itu seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya ingin mengakomodir permintaan-permintaan itu. Nah, alhamdulillah waktu itu kita ada Ibu Hasni namanya, salah satu jamaah kita di Cinere Pak. Kebetulan ini rumahnya Ibu Wasniar namanya. Jadi beliau menyampaikan bahwa suruh pakai toko ini untuk kegiatan Muhammadiyah. Nah, jadi saya sebagai perwakilan dari Muhammadiyah yang berhubungan dengan beliau, terus saya banyak diskusi sama beliau. Beliau sangat senang katanya kalau ini dimanfaatkan untuk kegiatan Muhammadiyah gitu. Baik itu urusannya apalah, mau buka toko lah, mau dakwah, bahkan beliau siapkan juga Pak di sini nanti kalau bisa nanti apakah nanti mau buat PAUD atau mau buat tempat madrasah, beliau siapkan di rumah beliau ini gitu. Karena beliau memang dari zaman muda pengurus Aisyah di Aisyah Pusat. Cuma untuk ibu itu umurnya sekarang 85 Pak. Udah 85 beliau. Sebenarnya beliau ada di dalam. Cuman kemarin saya sampaikan beliau supaya cuman dia udah agak susah jalan Pak. Jadi bilang udah pokoknya ini aja, beliau bilang gitu. Nah, ini sejarahnya dari toko ini yang dikasih ke kita, dalam artian disuruh kita gunakan lah untuk berkegiatan Muhammadiyah. Nah, jadi diskusi kita bicarakan bagaimana konsep yang mau kita buat dengan teman-teman di PRM. Planningnya adalah sebenarnya ini sebenarnya hanya untuk ngedisplay aja istilahnya lah gitu ya Mas ya. Tapi nanti kita ingin lebih ke arah kayak online.
Nah, konsep online-nya juga nanti itu melalui jaringan, Pak. Umpamanya kayak kita buat katalog, baru nanti kita bisa share ke jamaah kita di PRM maupun PCM ataupun bisa ke PDM. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ibnu tentang kolaborasi sebenarnya. Jadi kolaborasi tentang bisa kerjasama. Karena dulu saya ingat beberapa tahun lalu Pak, saya pernah ya waktu masih Lajismu dipegang oleh Pak Mahmudin Sudin itu, beliau pernah minta beras sama saya Pak. Satu bulan itu 2-3 ton. Cuman karena konsep kerjasamanya waktu itu belum ini ya belum cocok, akhirnya belum jadi gitu. Karena sebenarnya Pak, seperti kata Pak Bahrun tadi, kan pusat itu ada kerjasama sekarang dengan Alfamart ya Pak, Mentari Mart ya sekarang namanya ya Pak ya. Iya. Nah itu kan karena kita Alfamart itu kan apa namanya, dia untuk distribusinya ya Pak ya, distribusi. Dan nah sebenarnya kalau kayak kita punya jaringan yang kayak toko beras contoh Pak. Saya kebetulan dari 2021 itu ikut bersama sama teman saya punya pabrik di Indramayu itu kita sudah rekannya Bulog Pak. Jadi masukin beras itu sangat besar. Waktu itu kita diminta satu produksinya itu 100 ton sehari. Nah pabrik itu memang besar dan kebetulan saya ada di dalam juga sebagai ininya lah gitu. Nah untuk kebutuhan beras makanya pernah beberapa kali saya sampaikan bahwa sebenarnya kita bisa mendistribusikan itu, kita bisa kolaborasi seperti kata yang Pak Ibnu tadi bahwa mungkin nanti melalui PDM kita bisa supply ke PDM untuk jamaah kita lah di Depok gitu, baik itu beras dan minyak goreng juga sebenarnya Pak, itu kita langsung pabrik lah gitu. Nah kita ingin membangun sebenarnya jaringan itu untuk agar apa ya, supaya ketergantungan kita membeli barang di tempat-tempat yang sembilan naga ini kita kurangin gitu. Jadi contoh nih, ini kan snack nih Pak ya, walaupun masih sedikit, ini saya ngambilnya dari ibu-ibu. Jadi saya anggap tuh UMKM. Jadi mereka buat sendiri nih Pak semuanya. Nah ini saya bilang saya taruh di sini. Nanti kalau ada lagi kita tambahin lagi gitu. Jadi memang pemberdayaan UMKM sebenarnya Pak, kayak gitu. Nah jadi inginnya bagaimana UMKM itu minimal di daerah wilayah Cinere biar bisa terberdayakan. Nah, mungkin juga nanti bisa kita ajak kerjasama atau kita gandeng dari pemerintah Kota Depok untuk buat pelatihan gitu Pak. Karena saya sempat diskusi juga dengan temannya Pak Bahrun, Ibu Al-Murwani, ya itu yang mungkin waktu ada di Rotan waktu itu hadir tuh Pak Ibu Al-Murwani. Beliau sangat antusias ingin membantu pemberdayaan perempuan Pak. Nah waktu saya diskusi sama beliau tentang bagaimana ibu-ibu rumah tangga sebagai perempuan dan kita buat pelatihan tentang UMKM, nah itu bisa dikolaborasikan. Nah saya pikir dengan adanya jamaah kita yang ada di Cinere bisa kita kolaborasi dengan beliau gitu, dan beliau support dari Kementerian Perempuan dan Anak ya. Ya, PPA ya, pokoknya itu ya Pak ya. Nah itu, jadi beliau support katanya. Nah saya pikir saya semangat juga untuk bisa membuat hal-hal seperti itu kita di Cinere gitu, bukan hanya sekedar mereka bisa produksi. Kadang-kadang mereka cuma jual melalui WA. Nah kita bisa tampung di sini barang mereka. Nah juga kita bisa buat pelatihan untuk ibu-ibu dan yang jamaah kita lah gitu. Saya pikir sih itu ya. Jadi ya poinnya kita berusaha untuk berusaha untuk ini kita bergerak terus ya Pak. Kita berusaha untuk ini kita buat lebih baik, lebih maju, dan kalau bisa juga ke ranting-ranting yang lain biar bisa berkolaborasi dan disupport oleh PCM. Saya berharap dari PCM, dari PDM, dari Pak Ali, Pak Tias, dan Pak Bahrun sebagai penasihat kita yang kita mungkin perlu banyak belajar. Ya mungkin kita butuhlah bimbingan lah supaya ini biar bisa lebih baik. Ya mungkin itu aja kali, karena saya pikir tadi yang disampaikan Pak Ibnu sebenarnya udah cukup ya. Saya hanya menjelaskan lebih tambahan sedikit aja ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faisal. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan nasihat
dari Pak Bahrun selaku nasihat Aum Cinere. Kepadanya kami persilahkan. Aumnya itu beliau ini ada 2 binaannya, bisnis, sekolah. Yang penting 2 SKS saja. Jangan 3 SKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua PDM, Pak Ali. Luar biasa ini Pak Ali. Jarang loh PDM langsung mau turun gitu. Ya, dengan sekecil apapun, tapi memang mestinya seperti itu. Karena apa? Bicara tentang ranting, mestinya memang kita perhatian kita ke sana. Jadi saya sangat ya dengan beberapa tahun ini kan hafal dengan Pak Ali. Jadi waktu itu belum jadi ketua kelihatannya ya. Sangat luar biasa. Begitu juga Pak Sekum sama ini tidak melihat. Jadi inilah perbedaannya di Muhammadiyah. Ya, sebagai pimpinan itu bukan sesuatu hal yang puncak. Tapi pimpinannya adalah satu amanah yang memang harus betul-betul turun ke bawah. Terima kasih. Luar biasa loh ini. Soft opening dihadiri oleh ketua dan sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah ya, sangat luar biasa. Kemudian Pak Imam yang menurut saya sangat luar biasa. Saya juga lama nggak ketemu Pak, jadi alhamdulillah kelihatan sehat karena waktu groundbreaking waktu itu saya dengar agak masuk angin katanya gitu, jadi alhamdulillah sehat dalam selama puasa ini. Dan juga Pak Wahyu yang mewakili PJM. Saya kira ya sebenarnya kalau kita bicara tentang usaha ini kan berarti sudah ada Trah Halilintar. Trah Halilintar itu saya baca tadi malam itu adalah trah orang kaya. Ya kan gitu ya. Jadi ada Atta Halilintar, yang terakhir itu siapa? Saiz Halilintar itu baru beli rumah itu 12 miliar itu. Ya, ternyata saya juga baru tahu. Ini kelihatannya juga trah dari Halilintar kan gitu ya. 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 Dan Pak Ibnu, Ketua PRM yang menurut saya kalem tapi pasti luar biasa. Ya, memang ustadz bener. Ustadznya Muhammadiyah itu ya Pak Ibnu itu ya. Dia di mana-mana ternyata sangat luar biasa. Ya. Kemudian ada Pak Faiz, Pak Faisal, ini luar biasa. Ini gayanya gaya Sumatranan kan. Ya. Ya. Tapi itulah semangat, tapi giroh bermuhammadiyahnya menurut saya sangat luar biasa, dan kita memang harus ada yang mengembangkan seperti ini tanpa ditekuni dengan baik. Saya kira usaha itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu juga Mas Anhar ini yang dari jauh-jauh sana ya, dari Bima yang jauh dan sangat luar biasa. Menurut saya ya pemuda yang selalu jadi harapan di Muhammadiyah, menurut saya di PJM kelihatannya malahan sekarang ini nih ya. Salah satunya adalah ya, kalau kapsek itu kan sudah menjadi keharusan. Ya. Jadi harus, kemarin bisa ada pertanyaan waktu ke tempat saya, apa bisa kan pengurus ranting kok jadi kapsek? Saya bilang namanya ngurusi Muhammadiyah itu kalau ada orang yang nggak mau, kemudian kita jangan melihat
statusnya apa, tapi bahwa Muhammadiyah dan amal usahanya itu harus bisa berjalan dengan baik. Wah, nanti konflik kepentingan, yang di kepentingannya apa belum ada kok sudah bicara tentang konflik kepentingan. Jadi kadang-kadang di Muhammadiyah itu orang yang hanya kaku terhadap kaidah itu kadang-kadang kaku jadinya, tapi tidak berjalan organisasi itu. Waktu saya di Cianjur, saya ketua PDM mendirikan SMA SD, waktu itu SD Islam Kreatif, tahun ketiga mau bubar karena tidak ada yang pegang, nggak ada mau, semuanya mundur. Karena apa? Nggak ada sistem. Awalnya kemudian 20 turun lagi jadi 10, nggak ada yang mau. Saya bilang sekretaris PDM Pak Solehin waktu itu saya SK-kan sebagai ketua SD. Ya, setelah pindah ini ya siswanya mulai 100 lebih, semuanya pengen jadi kepala sekolah. Kemudian mendirikan SMA, sama, nggak ada yang mau, Pak. 12 orang pertama kali SMA Muhammadiyah Islam Kreatif itu, nggak ada. Kepala sekolahnya siapa selama 2 tahun? Ketua PDM. Saya sebagai ketua PDM. Hari Sabtu saya setiap itu, dan saya masih ngajar kimia juga waktu itu. Ya, maksud saya bahwa itu tadi, kita jangan berpikir, ini adalah ngerap jabatan. Ada orang apa enggak yang amanah, maksud saya. Ya, jadi kita tidak sudah terlalu kaku sebagai kaidah, tapi punya niatan semuanya adalah untuk mengembangkan Muhammadiyah. Dan kalau amal usaha itu maju, insya Allah Muhammadiyahnya juga maju. Tapi itu tadi, bahwa semua aktivitas yang dilakukan untuk kemajuan Muhammadiyah, bukan untuk pribadi masing-masing. Itu yang paling penting. Kalau saya penekanan seperti itu. Bapak-bapak semuanya, saya dikasih kode saja nanti kalau kira-kira sudah terlalu lama, karena 2 SKS bukan 3 SKS kata Imam gitu ya. Ya, jadi saya termasuk senang dengar bahwa ada amal usaha yang berkembang. Ini nggak apa-apa, kita mulai dari kecil. Insya Allah, saya yakin untuk operasional juga belum mencukupi nanti. Saya yakin itu. Ya, tapi yang penting kita mulai untuk melakukan, kemudian kita cari cara yang paling baik nanti bagaimana kita kembangkan secara bersama-sama. Ya, saya yakin. Dan yang kita jual mestinya juga yang secara generik, secara umum ya produknya yang berkaitan dengan Palestina dan lain-lain, ya itu ya bolehlah, yang tidak Yahudi dan lain-lain. Tapi agak sulit juga memang dunia ini, karena kebutuhan sehari-hari itu lebih banyak. Kalau kebutuhan kita, tapi harganya kadang-kadang jauh mahal banget. Padahal kita kan memenuhi masyarakat itu kan bukan, wah ini dari kita mahal. Kalau bisa itu ya harganya sama, tapi produk kita, kan gitu. Kadang-kadang kita kan menjual karena satu agama tapi harganya tinggi kan gitu, sehingga orang nggak jadi akan membeli, orang yang secara umum itu ya. Jadi yang sebenarnya kan ada juga produk dari SR12 ya, pernah dengar Bapak Ibu SR12, produk-produk kecantikan itu bisa semuanya sebagai media untuk itu, tapi harganya memang relatif meskipun produknya bagus memang. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari bagi orang yang tidak merasa mengeluarkan itu tidak terasa begitu berat, itu bisa. Dan kalau mau nanti bisa kita linkkan untuk, yaitu saya kemarin sudah nengok ke pabriknya, ke workshopnya yang ada di Parung Panjang, ke sana. Pemiliknya adalah ketua majelis UMKM kalau nggak salah ya. Ya, Mas Tony, masih muda, dia apoteker ya. Jadi sudah ada yang di sana, dan sekarang yang dikembangkan Muhammadiyah kerjasama dengan Alfamart. Sebenarnya tidak apa-apa, Prof Muhajir itu sekarang karena megang ketua yang membidangi ekonomi retail ini, kan sebenarnya sesuatu hal yang besar sekali. Tetapi kenapa Muhammadiyah itu sulit sekali untuk bisa mengembangkan? Setiap membuat toko itu selalu terakhirnya itu rata-rata tutup. Itu pengalaman di cabang saya yang tadi saya ceritakan di Weru Sukoharjo, modal 400 juta
sekarang tutup tokonya. Karena kakak saya termasuk. Dulu urunan masing-masing gitu. Ya. Karena ternyata dari segi suppliernya, ya, segi suppliernya yang tidak bisa continue. Nah, kerjasama dengan Alfamart itu di Muhammadiyah dinamakan adalah Mentarimu. Itu bisa dalam wujud warung, mungkin yang kecil-kecil ini dinamakan warung. Warung itu bisa individu sebenarnya, tapi nanti sekian persen adalah untuk Muhammadiyah gitu. Kemudian nanti ada kelas-kelasnya seperti itu, ya agak lumayan besar juga ternyata, karena untuk membangun tokonya itu karena harus sesuai dengan standar itu lumayan agak besar. Kalau isinya itu Alfamart dan yang dibayar adalah yang laku saja. Ya, yang dibayar adalah yang laku saja. Kemudian jenis produknya juga, kalau tadi yang kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kita, itu juga boleh tidak dikirim untuk itu. Ya, kita bisa memilih. Mungkin nanti bisa dikembangkan dari segi yang minta warungnya kali Pak. Tapi apakah boleh kita isi dengan yang lain, tuh kita kulakannya saja kalau perlu gitu loh. Kontinuitas tadi yang paling penting supaya yang bisa kita kembangkan. Sehingga harapan kita memang Muhammadiyah sekarang kan setelah pendidikan sosial, memang sejak amanah di Muktamar Makassar sebenarnya adalah pengembangan ekonomi. Ya, apalagi yang di Solo kemarin itu juga kita selalu bicara pengembangan ekonomi, karena dakwah di bidang ekonomi kelihatannya memang kita masih agak ketinggalan. Karena sebelah kita ini sangat luar biasa sekarang, Bapak-bapak. Saya kemarin lihat di TikTok itu, yang di Gresik ya, yang NU itu, cabang NU punya gedung 5 lantai, BMT apa itu, tapi NU besar sekali. Ya, di situ ada berbagai macam lantai, ada pijit, ya sampai pijit segala macam, pasti pijit yang Islami. Kemudian kalau yang di Jawa Timur itu ada namanya supermarket, minimarket, itu adalah yang basmalah. Kalau pernah dengar, Jawa Timur itu udah di mana-mana, mungkin nggak tahu Pak Imam pernah ini enggak. Itu setelah saya tanya gini, ternyata miliknya pesantren Sidogiri. Sudah 200-an lebih. Ya. Setelah dilihat ternyata kalau enggak Indomaret ya Alfamart yang menyetorin itu. Termasuk warung Madura itu ternyata Alfamart yang mensuplai loh ya, yang mensuplai isi-isinya ya. Jadi ya ini yang yang berkembang. Muhammadiyah juga mencari, barangkali kalau sudah punya jaringan masing-masing bisa mandiri tadi, pasti lebih irit lagi kalau bisa mandiri. Tapi itu kan harus dibangun ya kepercayaan dulu yang banyak. Ya, saya kira ini selamat buat PRM Cinere, luar biasa ini Pak Ibnu, Pak Faisal, Pak Mas Anhar, Pak Imam. Kelihatannya berempat itu deh. Ya, saya kira ya. Saya kira itu, tapi kita terus-terusan, saya yakin ya yang di Mas Haji itu kalau ada apa-apa yang depan saya itu kan mungkin mulai ini juga ya, itu harus kita ikutkan setiap aktivitas, di-share dan lain-lain. Saya berharap terus terang Pak Ketua PDM sama Pak Sekretaris, untuk sampai beberapa tahun saya berharap cabangnya jangan dipisah dulu. Kalau menurut saya ya, tetap aja Limo Cinere untuk mengembangkan yang ada di Rotan, karena takutnya kalau sudah langsung dipisah itu nanti terjadi kaget, dan Limo Rotan jangan-jangan nggak ada yang ngurusin secara utuh. Saya berharap terus terang saja memang yang Rotan nanti adalah sebagai amal usaha cabang, biar saat ini cabang rasanya kok ya Pak Wahyu sebagai bendahara kelihatannya. Ya, saya berharap itu. Jadi milik cabang Limo Cinere itu bisa dikembangkan di sana, yang bisa berkembang dengan baik. Tapi ranting-rantingnya mungkin Pak Sekretaris sama Pak Ketua, ada 8 kelurahan
Mudah-mudahan bisa terbentuk akhir dari kepengurusan ini ada 8 ranting gitu. Cabangnya tetap Rabang Limo Cinere biar kuat, karena setelah saya kesini kalau dipecah ini juga kelihatannya nggak kuat, malah jangan semakin tidak kuat. Nah, nanti ranting-rantingnya aja biar mulai agak kuat, bisa berkembang dengan baik. Kemudian SD-nya saya ke Mas Anhar kemarin menunjukkan, terima kasih Ketua PDM dukungannya juga sudah atas nama Muhammadiyah, namanya juga sudah resmi ya, SD TQ Muhammadiyah Al Khawarizmi. Jadi sudah tenang, namanya memang sudah Muhammadiyah di data yang ada. Sehingga kok saya rasa-rasan kelihatannya nanti malah akan ada SD Al Khawarizmi dan ada SD Salman Al Farisi kan. Karena pangsa pasarnya agak berjauhan itu kan gitu ya. Saya kira ini dari saya. Selamat sekali lagi, selamat buat PRM, terutama yang 4 saya sebutkan tadi. Sekian, nasrum minallahi wa fathun qarib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Doktor atas nasihat dan masukan. Semoga PRM Cinere tambah berkembang aumnya, amin. Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu sambutan Bapak Haji Ali Wartadinata, Ketua PDM Kota Depok, sekaligus tanda tangan peresmian toko Marsmu. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam ba'du. Yang saya hormati Pak Sekretaris PDM Bapak Dr. Muhtadin Tias, yang saya hormati Bendahara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limo Cinere, yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cinere Pak Ibnu Dwinanto Gunarso. Ini berarti dari Jogja ini. Sekretaris Ranting Pak Ahmad Faisal Siregar ya? Lubis dari Sumatera. Pak Anhar dari Bima, Pak penasehat Pak Imam Sepahat dan Pak Bahrum. Ini adalah ranting muhajirin semua ini. Muhajirin semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul di kesempatan siang hari ini di tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu sebagai tanggal yang bersejarah, yang mudah-mudahan ini juga kita tidak hanya seperti orang tua, karena kalau orang tua itu nostalgia masa lalu, romantisme masa lalu, tapi semangatnya adalah juga semangat anak-anak muda untuk membangun dari sejarah itu ada keinginan untuk menghadirkan satu yang luar biasa. Saya sangat senang sekali ketika Pak Ibnu menyampaikan mau grand launching toko. Ya, saya tidak melihat besarnya seperti apa, tapi ketika ada undangan seperti itu, wah ini saya harus datang. Harus datang karena bagi saya satu, bahwa ranting itu penting, dan selagi saya tidak ada kegiatan di daerah, di cabang, maka di pusat ranting insya Allah menjadi tempat yang saya harus kunjungi, bukan dalam artian untuk yang lain, tapi ingin agar kemudian tugas-tugas Muhammadiyah itu semakin banyak ada di Kota Depok ini. Yang kedua, bahwa saya juga sangat senang dan bergembira bahwa ranting Cinere melakukan ijtihad
untuk berdakwah dan beramal usaha dalam bidang ekonomi, yang saya kira dan saya pikir bahwa ranting-ranting Muhammadiyah di Depok ini jarang yang punya passion, punya niatan untuk menggerakkan ekonomi secara sungguh-sungguh dan secara masif sebagai bagian dari pilar utama gerakan Muhammadiyah di abad kedua ini. Maka Bapak-Bapak sekalian, hari ini kita hadir di sini dengan sederhana, tapi semangatnya saya kira adalah semangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya sempat melihat sebuah foto Indomaret tahun 88 ya, 20 Juni 1988. Itu toko kecil. Toko kecil itu saya lihat beberapa kali di di media sosial. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa tidak ada tempat di mana tidak ada Indomaret gitu. Ya, pasti ada Indomaret dan pasti ada temennya itu Alfamart. Nah, artinya bahwa kalau Indomaret yang awalnya kecil seperti itu bisa besar seperti sekarang, saya kira dan saya yakin teman-teman di ranting Muhammadiyah Cinere ini 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang bisa lebih besar daripada Indomaret. Karena semangatnya adalah semangat berjuang, semangat bisnis. Karena kalau semangatnya berjuang saja tidak ada semangat bisnisnya, pasti akan bangkrut itu. Tapi kalau semangat berjuang dan juga ada semangat bisnisnya, insya Allah ini akan menjadi satu amal yang luar biasa. Di Muhammadiyah kita biasa memulai dari yang kecil dan tidak biasa memulai dari satu yang besar. Insya Allah itu menjadi amal usaha dan amal kita agar kemudian gerakan-gerakan ekonomi di ranting, di cabang dan di daerah ini semakin berkembang adanya. Yang selanjutnya bahwa kami memang di daerah itu sedang menginisiasi, seringkali saya sampaikan dalam rakor Dikdasmen dan juga di kegiatan-kegiatan rakor lainnya adalah one circle organization gitu. Bahwa kita gerakan dakwah itu tidak melulu mengurusi pengajian, tapi juga mengurusi masalah ekonomi karena ekonomi juga menjadi penting. Kalau kita lihat di Muhammadiyah Depok punya 30 sekolah, kenapa tidak kita jadikan itu basis gerakan ekonomi kita? Dan ini ternyata bukan satu hal yang gampang untuk kemudian menjadikan satu hal itu bisa terwujud. Tapi kita tidak boleh berhenti, harus terus berusaha. Yang paling utama adalah memberikan pemahaman, memberikan pemahaman dan mengajak berkolaborasi, bukan instruksi dari atas ke bawah, tapi bagaimana kita mengajak berkolaborasi agar kemudian wilayah-wilayah ekonomi, gerakan-gerakan ekonomi ini bisa tumbuh mendampingi gerakan-gerakan pendidikan kita dan gerakan-gerakan amal usaha yang lainnya. Bahwa kita juga berharap masjid bukan hanya tempat sholat, karena itu musola, tapi kalau masjid adalah termasuk juga bagian dari ekonomi. Maka kita berharap di cabang, di ranting, dan di daerah gerakan-gerakan ekonomi ini bisa berjalan dan bisa tumbuh, bisa hidup dan subur. Kami sendiri di PDM telah mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah daerah, sebuah perusahaan. Secara legalitasnya sudah lengkap gitu, dan sudah mulai melakukan kegiatan ekonomi yang bisa kami lakukan. Namun kita masih kekurangan kader-kader muda yang mau berjuang di wilayah ekonomi ini. Kita masih harus mengajak, menarik dan memberikan kesempatan anak-anak muda kita untuk bisa berjuang di Muhammadiyah melalui gerakan ekonomi. Ya, sedikit demi sedikit, misalkan sekarang kita tarik anak muda untuk aktif di Baitul Tamwil Muhammadiyah PDM yang sudah mulai aktif. Kemudian kita juga mengajak anak-anak muda aktif dalam bidang amal usaha ekonomi, karena ini pasti akan menjanjikan secara kehidupan di dunia dan di akhirat gitu.
Saya sangat sepakat dengan quotes dari Kiai Jamal Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Nah, dengan tafsir yang baru, dengan tafsir-tafsir yang lebih modern, tafsir-tafsir yang lebih kemudian mengembangkan dan meluaskan Muhammadiyah bisa lebih besar. Kalau di daerah-daerah lain Muhammadiyah bisa besar, maka kita juga yakin bahwa kita juga bisa menjadi besar, dengan catatan bahwa semangat berdakwah, semangat menghidupi Muhammadiyah adalah juga untuk menghidupi kita semua agar kemudian kita bisa menghidupi persyarikatan Muhammadiyah gitu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting. Yang selanjutnya, Bapak-bapak sekalian, tentunya dalam setiap amal usaha, kita di Muhammadiyah menyebutkannya adalah amal dan usaha, bukan amal saja atau usaha saja. Kalau toko biasa usaha, ini amal usaha. Ada sisi amalnya dan juga ada sisi usahanya. Maka toko yang kita dirikan ini juga adalah jalan-jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan toko ini juga jalan-jalan untuk meraih bekal kehidupan dunia. Jadi bahwa toko ini menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai ke surganya Allah. Tetapi juga bahwa toko ini menjadi bekal kehidupan kita di dunia, karena di dunia kita butuh bekal, di akhirat juga butuh bekal. Dan dengan amal usaha itu insya Allah kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kita cita-citakan. Maka kami berharap bahwa dalam mendirikan amal usaha memang kita harus punya semangat berjuang dan ijtihad dan jihad yang sangat luar biasa. Dalam keadaan apapun kita harus tetap semangat. Ya tentunya kalau dalam usaha pasti tidak ada usaha yang langsung break even point apalagi meraih keuntungan. Pasti ada lossnya dulu, ya lossnya sebelum sampai ke break even point. Nah, masa-masa itu sungguh masa-masa yang butuh kesungguhan kita, ketelatenan kita dan keistiqomahan kita. Maka saya berharap dan kita semua berharap bahwa teman-teman di Ranting istiqomah, teman-teman di Ranting punya kesungguhan untuk merawat, menumbuhkan agar nanti sampai kepada break even point dan kemudian juga sampai kepada hal-hal yang menguntungkan. Dan ini tentunya butuh manajemen yang sangat luar biasa, dan saya kira teman-teman di Ranting Cinere adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang berlima saja sudah punya toko seperti ini. Apalagi nanti kalau bersepuluh pasti bisa beli Indomaret dan toko, dua toko. Pelipatannya ya. Dan memang sebetulnya kalau saya lihat peluang dan harapan Muhammadiyah berkembang di Cinere itu sebetulnya sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana menampilkan diri kita, menampakkan diri kita. Ya, saya sering syahadu bi anna Muhammadiyah gitu. Karena nanti orang akan banyak tertarik dan orang akan sama-sama mewujudkan daripada apa yang kita gerakan dan kita cita-citakan. Bapak-bapak, para pimpinan Ranting cabang dan daerah, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok sangat support dengan pendirian tokomu ini atau martmu ini dan kafemu. Jadi nanti kita habis Idul Fitri harus kesini lagi Pak Tias biar ngopi gitu. Supaya ngopi biar ada ininya kan. Kalau kami sangat mendukung, dan kemarin saya sampaikan di rapat pleno PDM, dan Pak Haji Idrus kalau beliau sehat dan istri beliau dalam keadaan sehat pasti beliau akan datang. Pak Haji Idrus dia kalau diundang dari Ranting dimanapun beliau sangat luar biasa gitu. Dan beliau sering sampaikan kalau di rumah mah sakit tapi kalau bermuhammadiyah sehat gitu. Nah itu insya Allah kami dukung, dan saya juga sudah sampaikan ke Mas Yana Aditya, Wakil Ketua PDM Bidang Ekonomi, agar hal-hal seperti ini terus bisa kita tumbuh suburkan, terus kita gerakan. Dan kami juga pernah meminta kepada LPCR PM selain menghadirkan Pak Kusnadi dalam rangka pengembangan masjid, saya juga minta dihadirkan namanya tiba-tiba saya lupa nama tapi bukannya ingat, beliau adalah Ketua Ranting Gading di Klaten,
penolong saya waktu saya kecelakaan mobil terbalik gitu. Saya ditolong sama beliau dan itu rantingnya punya toko yang hampir 20 toko. Dari kecil sekali, dari sama kecil, dari Klaten. Namanya saya lupa, nanti saya ada. Nanti kami ingin mengundang beliau ke Depok. Untuk apanya? Di Klaten, agak jauh dia. Iya, ranting gading memang paling besar itu Pak. Punya dan iya ranting gading gitu. Dan saya sempat ngobrol dengan beliau tuh lama waktu saya kecelakaan, terus ditolong sama teman-teman di sana dan diantar kemana-mana oleh sahabat kita yang juga sekarang di LPCRPM Pusat berkaitan dengan gerakan-gerakan ekonomi. Insya Allah nanti kami akan hadirkan dalam rangka menguatkan gerakan-gerakan ekonomi di Muhammadiyah Kota Depok. Karena saya yakin bahwa dengan kuatnya ekonomi, gerakan Muhammadiyah semakin besar, gitu, semakin luar biasa. Kalau sekarang kita masih harus banyak bercucuran air mata dan berpikir keras. Tentunya dengan kalau amal usaha bidang ekonomi sudah banyak dan tumbuh berkembang, kita akan lebih berpikir yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang sekarang. Maka untuk itu atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok dengan ini meresmikan Martmu dan KPmu amal usaha Muhammadiyah pimpinan ranting Muhammadiyah Cinere untuk diresmikan dan dinyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam toko ini dan Allah dari sini Allah berikan kebaikan-kebaikan terus berkembang terus tumbuh menjadi amal usaha yang menggembirakan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Matias sini, Matias nemenin. Di belakang. Ditemanin dulu Bang. Biar sekalian. Pak Imam sini, Pak Imam. Ayo. Pak Imam, Ya. biar kelihatan semua. Biar ke atas. Udah mundur. Posisi memang benar. Oh iya. Ya. Ya. Ya, dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya resmikan Martmu amal usaha Muhammadiyah pimpinan ranting Muhammadiyah Cinere. Selamat Pak Ibnu. Selamat Pak Faisal. Ustaz, terima kasih. Pak Tias. Pak Imam. Terima kasih. Pak Ayu. Dahar. Proses yang di belakang ini. Ya. Oh iya. Dia dulu justru yang paling banyak. Apa itu? 2026. Gawang. Nanti dia. Habis 46 ya. Nanti kita ini bisa. Iya, siap. Bisa ditimpa. Demikian. Terima kasih. Semoga Allah berikan kemudahan kita di keberkahan Ramadan ini untuk banyak beramal ibadah dan beramal soleh dan Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua PDM yang telah meresmikan toko Martmu sebagai amal usaha Muhammadiyah Muhammadiyah Cinere. Selanjutnya berhubung acara demi acara kita lalui bersama, mari kita tutup acara ini dengan doa dulu, dengan doa kepada Pak Imam Syifaat. Kami persilahkan. Sekalian saya kira doa saya tidak bisa berdiri. Di situ. Lebih baik duduk bersama aja. Oke, siap. Ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengajak marilah kita banyak bersyukur bahwa hari ini secara resmi oleh pimpinan daerah Bapak
Ali Wartadinata, toko Martmu dibuka dengan resmi. Harapan kami khususnya keluarga Muhammad Cinere, toko ini akan bisa berkembang dan betul-betul menjadi kebutuhan daripada warga Muhammadiyah khususnya dan warga Cinere lainnya. Untuk itu, marilah kita awali doa ini dengan membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Fatah, ya Rahman, kami mohon dan berharap sekali, limpahkanlah rahmat-Mu dan karunia-Mu kepada kami, sehingga apa yang kami usahakan ini bisa menjadikan manfaat bagi Muhammadiyah Cinere dan masyarakat pada umumnya. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, jadikanlah usaha kami ini sebagai bentuk ibadah kepadamu. Jadikanlah setiap upaya yang kami laksanakan nanti di tempat ini adalah sebagai wujud amal kebajikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan usaha ini, dan bimbinglah selalu kami agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan amanah. Ya Allah yang Rahman dan Maha Rahim, jadikanlah minimarket ini nanti sebagai salah satu wujud nyata dari dakwah Muhammadiyah, dan jadikanlah tempat ini sebagai pusat kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Rabbana ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Imam Syafaat. Berhubung acara demi acara telah kita lalui bersama, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita shop tour aja, shop tour. Jadi ini gini, Pak Ali. Jadi kita di sini juga ini kemudian dari jamaah juga kita beli ini baru ini, alhamdulillah kebetulan yang yang kapasitas besar ya. Kita cari yang wattnya nggak besar. Kemudian di sini juga kita jual ya sementara ya, kemarin sudah ada yang beli juga soalnya baju-baju Muhammadiyah dari berbagai. Kemudian tapla, ada buku Muhammadiyah. Kemudian ini juga stiker kiris kita juga ada. Monggo kalau mau diambil bapak-bapak. Ini himpunan HPT sama ADART kalender. Kemudian nanti ada pin ya beberapa. Itu yang juga kita coba untuk jual nanti kalau ada buku-buku lain juga. Nah ini Mas Faisal mungkin dari warga Kerjasama istri dengan ibu-ibu UMKM Pak. Oh, iya. Dan ini sendiri, Pak. Ini print kita sendiri ya? Iya, ini punya produk, ini label kita sendiri yang kita buat. Dan nanti juga mau saya kembangkan untuk lebih bagus lagi, untuk kayak label nama, ini produknya apa, segala macam, PRT-nya itu akan dibuat juga semua Pak. Ada pelatihan untuk pendampingan halal dari BWN gratis. Nanti dia punya sudah kasih dia belum, nanti dia bisa memberikan urusan ke BPOM untuk dikeluarkan sertifikat. Kita pengennya di setiap ranting punya, biar amal usaha kita yang UMKM itu gampang dapat sertifikat halal. Ini produk UMKM Pak, sama ibu-ibu, ini produk langsung ibu-ibu yang buat gitu. Itu kita bina kerjasama lah dulu.
Yang dengan tadi yang kita bilang suatu waktu kita butuh apa buat pelatihan juga kerjasama. Iya. Ya, mungkin kita support nanti dari PDM Pak. Iya. Kegiatan-kegiatan seperti Ini kita juga berkaitan dengan distribusi. Iya Pak. Saya lagi minta lisensi Zendo. Oh, Zendo ya, ojek online, siap. Ini kan Zendo juga belum Bisa untuk distribusi ini, benar untuk Udah distribusi. ada yang beli lisensinya orang Magelang. Oh, oke. Tapi nggak running. Saya udah ultimatum ketuanya tuh Mbak siapa tuh yang perempuannya. Kalau sampai ini Ya. saya nggak bakalan izinin nanti saya. Udah lisensinya kasih PDM aja. Oh Nanti iya. harus bayar emang. Nanti kita PDM yang bayar Oke, lisensinya. siap. Karena udah banyak keluarga kita juga yang bertanya. Di situ kan apa namanya Zendo sama Sumu ya. Nah, Serikat Usaha Muhammadiyah. Serikat Usaha Muhammadiyah. Ya itu ingin kita ini kan ya nanti jalur distribusinya di situ foto bersama. Iya, Kalau iya. pada Idul Fitri Insyaallah ya. kita Zendo bisa. launching. Oh. Karena dia lisensinya berakhir tanggal 30 Maret. Maret, ya. Kalau dia nggak bisa laksanakan, Nah. dijual. Saya udah Oh. inden, saya bilang saya mau beli. Bisa Saya langsung. Depok mau beli. Oh. Udah deal gitu. Bisa. Pada Idul Fitri nanti biar jalur distribusinya juga. Iya, betul. Untuk mendistribusikan ini kan nanti juga kita butuh. Ini andalannya nih, enak ini katanya ya. Kacang Bali. Kacang Balinya Pak. Ini kalau belinya pakai kiris bisa? Bisa. Bisa. Kirisnya langsung ada di sini, Pak. Ini pakai stiker monggo. Yang saya Kalau begini mah ketua PRM-nya. Oh, go. Siapkan. Langsung stiker. Langsung pakai kiris bisa ya? Bisa, Nanti langsung kiris kita bisa. dibuat di kasir juga kirisnya. Kirisnya. Pak. Besar supaya langsung cret gitu. Payeknya ini juga harganya bersaing, ya Mbak ya? Mbak ini kan. Kalau ini Pak 250 gram 25.000. Oh, Kalau ini- luaran bisa 30.000 lah. 30. Ini 17. 17. Kalau yang di depan sana? Yang favorit itu di RM Pak. Cinere. Iya. Masya Allah langsung. Ini 25, kalau ini 17.000. Betul. Kayaknya Pak. Yang ini aja dulu nih. Oh, boleh Pak. Berapa? 25. 25.000. Iya. Wes. Saya kalau melihat ini sebenarnya nggak tahan. Iya. Pengen terus Pak ya? Sorry ini. Cuman anu sih. kesukaan ya. Iya. Asam urat itu. Iya. Wah, Masya Allah. Wah, terus Alhamdulillah. Nanti Pak Ketua dapat diskon juga. Pasti. Iya, oke. Langsung dapat diskon. Ada program kita, kalau beli belanja diskonnya Pak. Kebanyakan diskon. Gak apa-apa, ini memang sudah ini kita Pak. Ada ini juga Pak, ditaruh di sini biar enak Pak. Jajal. Iya. Ada bisa dibawa. Taruh sini aja dulu. Taruh sini dulu. Kayak makan duku gitu. Iya. Oke, BSI ya. Iya, PSI Pak. PSI. Ini jadi sudah di. Nanti PSM Pak ya. M-nya Muhammadiyah. Kalau kita di Depok sekarang sekolah pakai BJB Syariah. Oh BJP, iya BJP Syariah. Untuk apa?